Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mayat di Dalam Lemari Villa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau pikir aku boneka? Suara Serena memecahkan dengan kamar 309. Nada bicaranya tajam, berbeda dari desahan lembut beberapa menit lalu. Revano yang tengah merapikan kemeja di tepi ranjang menoleh. Wajah perempuan itu yang tadi penuh hasrat, kini keras seperti batu. Apa maksudmu? Revano menjawab pelan, mencoba meredam sesuatu yang mulai bergejolak di dadanya. Kau dengarkan aku baik-baik, Revano. Serena bangkit, spray sutra merah merosot dari tubuhnya. Dia meraih gaun hitam yang tergeletak di lantai. Aku muak, Revano. Muak dengan semua ini. Villa mewah tepi danau itu seharusnya menjadi tempat pelarian mereka seperti biasa. Kamar 309 selalu dipilih Revano. Saya paling sepi, jauh dari area bersama. Dinding kedap suara, lampu temaram menciptakan bayangan panjang di dinding berlapis panel kayu jati tua. Lukisan abstrak berukuran besar tergantung di atas kepala ranjang. Karpet tebal meredam setiap langkah kaki. Kemewahan yang membuat Serena takjub di pertemuan pertama mereka kini terasa menyesakan. Revano memaksakan senyum. Kita baru saja bercinta. Serena memotong cepat, suaranya dingin. Atau aku yang memberikan tubuhku sementara kau memberikan uang? Katakan dengan tepat, Revano. Jangan berpura-pura ini hubungan spesial. Udara di kamar seolah menegang. Revano berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuh. Jaga bicaramu. Kenapa? Takut ego besar itu terluka. Serena menyeringai sambil menarik resleting gaunnya dengan kasar. Bunyi gesekan logam terdengar nyaring. 3 tahun, Revano. 3 tahun aku mengikuti aturanmu. Tidak boleh posting di media sosial. Tidak boleh streaming live. Tidak boleh bertemu teman-teman lama. Kau mengurungku seperti burung di sangkar. Revano melangkah mendekat. Itu demi kita berdua, kau tidak mengerti. Demi kita. Serena tertawa. Suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Demi siapa? Demimu, supaya istri dan anakmu yang sempurna itu tidak tahu kalau suaminya tidur dengan konten kreator murahan. Tamparan itu membuat rahang Revano mengeras. Urat di lehernya mulai menonjol. Hati-hati dengan kata-katamu, Serena. Atau apa? Perempuan itu melangkah maju, dagunya terangkat menantang. Kau akan meninggalkanku. Silahkan. Aku justru menunggu saat ini. Bahkan, dia mengeluarkan ponsel dari tas kulit di meja rias. Aku sudah menyiapkan bukti. Chat kita, foto, video kita semuanya. Tinggal satu sentuhan, dan seluruh dunia tahu siapa Revano Pradipta yang sebenarnya. Darah di kepala Revano berdesir. Matanya yang tadi berusaha terlihat tenang kini menyipit. Kau mengancamku. Aku membebaskan diriku. Serena memasukkan ponsel ke dalam tas, kemudian mengambil sepatu hak tinggi yang tersimpan rapi di sudut. Hubungan ini berakhir malam ini. Besok aku akan live lagi. Aku akan kembali membangun karir yang kau hancurkan. Dan kalau kau berusaha menghalangiku. Bunyi tas yang dijatuhkan memotong kalimatnya. Revano sudah berdiri tepat di hadapannya. Begitu dekat sampai Serena bisa mencium aroma parfum mahal bercampur keringat. Tatapan matanya bukan lagi milik orang yang dia kenal. Ada sesuatu yang gelap di sana. Kau tidak akan melakukan itu, ucap Revano pelan, seperti geraman binatang sebelum menerkam. Serena mundur selangkah untuk pertama kali malam itu. Rasa takut melintas di wajahnya. Menyingkir, Revano. Tidak ada yang meninggalkan aku, Serena. Tidak ada. Revano meraih lengan perempuan itu. Cengkeramannya brutal. Kuku jarinya sampai meninggalkan bekas putih di kulit. Lepaskan. Serena meronta tangannya yang bebas memukul dada Reno. Kau sakit. Lepaskan aku. Akan tetapi Revano tidak melepaskan. Sebaliknya, dia menyeret Serena menjauh dari pintu. Perempuan itu berusaha berteriak,
tapi suaranya hanya keluar sebagai lengkingan tertahan. Kamar 309 memang dirancang untuk privasi. Tidak ada yang akan mendengar. Serena kehilangan keseimbangan ketika punggungnya menubruk meja rias. Botol parfum jatuh, pecah di lantai, mengepulkan aroma mawar yang manis. Cermin besar di meja memantulkan wajah Revano, wajah yang tidak lagi tampak manusiawi. "Revano, aku mohon." Serena mencoba berbeda, suara memelas menggantikan kemarahan. "Aku tidak akan memberitahu siapa-siapa. Aku bersumpah, aku hanya..." Brak! Tangan Revano melayang ke tengkuk Serena. Pukulan itu keras, seperti gerakan yang sudah diperhitungkan. Tubuh perempuan itu tersentak ke depan, kepalanya hampir membentur sudut meja. Dia sempat mengerang dengan penuh rasa sakit sebelum tangannya terangkat menyentuh bagian belakang kepalanya. Kau memukulku." Kata-kata itu keluar terbata-bata. Serena seolah tidak percaya. Revano tidak menjawab, nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah patah. Sebuah penghalang yang selama ini menahannya dari jurang. Dan sekarang, penghalang itu sudah tidak ada. Serena mencoba berdiri, lututnya gemetar menopang tubuh. Dia merangkak menuju tas yang tergeletak beberapa meter di depan. Ponsel. Dia harus meraih ponsel, tapi Revano lebih cepat. Tangan besar itu melingkari leher Serena dari belakang. Jangan!" Kata itu tercekik di tenggorokan. Jari-jari Serena mencakar tangan Revano. Kuku-kukunya menggali kulit, menimbulkan goresan berdarah. Akan tetapi cengkeraman itu tidak kendur, malah mengencang. Tubuh Serena tersentak-sentak, kakinya menendang-nendang udara, menghantam karpet dengan bunyi tumpul yang sia-sia. Wajahnya yang tadi putih kini berubah merah, kemudian ungu. Mata membelalak, bibir terbuka mencari udara yang tidak datang. Detik-detik terasa seperti jam. Cekikan, sentakan, dan perlawanan yang melemah, kemudian semuanya mendadak hening. Tubuh Serena melemas di tangan Revano, kepala terkulai ke samping, rambut panjang menutupi wajah, tangan-tangannya jatuh lemas di sisi tubuh. Jari-jari yang tadi mencakar kini tidak bergerak. Revano melepaskan cengkeramannya. Serena jatuh ke lantai, tubuhnya merosot seperti tumpukan kain. Posisi tidak wajar dengan leher bengkok dan kaki terlipat di bawah pinggang. Hanya suara nafas Revano yang terengah-engah memenuhi kamar. Tangannya gemetar ketika dia menatap telapak tangannya sendiri. Berkeringat, tergores, penuh dengan bukti. Matanya bergerak ke tubuh di lantai. Serena tidak bergerak. Dada yang seharusnya naik turun kini datar, tidak ada gerakan. "Serena!" Suara Reno serak. Dia jongkok ragu-ragu menyentuh bau perempuan itu. "Serena, bangun!" Akan tetapi tidak ada jawaban. "Bangun!" Dia mengguncang tubuh itu lebih keras. Kepala Serena terombang-ambing tapi mata tetap terpejam. Bibir sedikit terbuka memperlihatkan gigi. Kenyataan menghantam Revano seperti beban bertonton. Tangannya menarik diri. Dia mundur sampai punggungnya menyentuh ranjang. Pandangannya kosong, terfokus pada satu titik. Leher Serena yang penuh memar kebiruan. Detik berlalu menjadi menit. Revano tidak bergerak. Otaknya seolah mati, tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian dengan gerakan pelan dia meraih kotak rokok di meja samping ranjang. Jari-jarinya bergetar saat menyalakan sebatang. Asap mengepul, aroma tembakau memenuhi ruangan yang sudah sesak dengan bau parfum dan keringat. Dia merokok dalam diam, menghabiskan 2 batang rokok. Matanya menatap tubuh Serena yang tergeletak. Harus bagaimana? Pertanyaan itu berputar di kepala, tapi tidak ada jawaban. Polisi, tidak mungkin. Istri, anak, karir, semuanya akan hancur. Dia melihat sekeliling kamar, mencari solusi, mencari jalan keluar, mencari apa yang bisa menyelamatkannya dari perbuatannya. Akhirnya dengan gerakan lambat Revano berdiri. Dia mengambil selimut dari ranjang, selimut sutra berwarna krem yang lembut, dan membentangkannya di atas tubuh Serena. Dia menutupi wajah perempuan itu dengan hati-hati, seperti menyelimuti orang yang sedang tidur. Begitu wajah Serena tertutup sepenuhnya, Revano mundur. Dia kembali duduk di tepi ranjang, kepala tertunduk, tangan terkepal di pangkuan.
Kamar 309 kembali sunyi. Hanya bunyi angin di luar yang berembus melewati tepi danau. Lampu temara menciptakan bayangan yang bergoyang-goyang di dinding. Selimut yang menutupi Serena tidak bergerak. Tidak ada tanda kehidupan. Sampai bunyi nafas terdengar, seperti seseorang yang baru bangun tidur. Revano mengangkat kepala dengan cepat. Matanya tertuju pada selimut. Tidak ada gerakan di sana. Tubuh Serena tetap tidak bergerak sama sekali. Akan tetapi, bunyi itu terdengar lagi. Desahan nafas yang panjang datang dari arah ranjang, dari bawah selimut yang menutupi wajah Serena. Jantung Revano berhenti sedetik sebelum berdegup kencang. Dia berdiri, kaki melangkah mundur. Tidak. Napas itu terus terdengar, teratur seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Padahal Serena sudah mati. Revano tahu persis dia yang mencekik perempuan itu sampai nafas terakhir. Dia yang merasakan tubuh itu melemas di tangannya. Dia yang memeriksa denyut nadi dan tidak menemukan apa-apa. Akan tetapi bunyi nafas itu terus terdengar, dan entah kenapa udara di kamar 309 terasa lebih dingin. Aku harus keluar sekarang. Revano berbisik pada diri sendiri sambil meraih kunci mobil di meja nakas. Tangannya masih gemetar, belum sepenuhnya pulih dari kejadian beberapa menit lalu. Tubuh Serena tetap terbaring di bawah selimut krem, tapi bunyi nafas tadi masih bergaung di telinga. Mustahil, perempuan itu sudah mati. Dia melangkah cepat menuju pintu, mengabaikan sepatu yang tertinggal di samping sofa. Kaki telanjang menginjak karpet tebal yang meredam suara. Jarak 3 meter terasa seperti 3 kilometer. Keringat dingin mengalir di pelipis. Gagang pintu terasa dingin ketika jemarinya menyentuh logam itu. Revano memutar dengan cepat. Pintu terbuka sedikit, celah sempit memperlihatkan lorong villa yang redup. Lampu kuning menciptakan bayangan panjang di dinding, berlapis wallpaper bermotif bunga. Dia menarik nafas lega, akan tetapi kejadian tidak terduga membuat dia terkejut. Blap! Pintu tertutup keras, begitu keras sampai engsel bergetar. Revano tersentak mundur, jantung hampir copot. Tangannya masih melayang di udara. Posisi seperti orang yang baru saja didorong. Sial! Dia meraih gagang lagi, memutar lebih kencang kali ini. Pintu terbuka 2 cm, tidak lebih, sebelum tertutup sendiri dengan bunyi keras. Revano mencoba lagi dan lagi. Setiap kali mencoba hasilnya sama. Pintu membuka sedikit lalu menutup seperti ada sesuatu di sisi lain yang mendorong balik. Nafasnya mulai tersengal. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Bunyi itu datang lagi dari luar. Bunyi logam yang bergesekan, gagang pintu yang berputar dari sisi lorong. Revano membeku, matanya terpaku pada gagang yang bergerak pelan, memutar searah jarum jam, kemudian berhenti tepat di posisi terkunci. Tidak ada yang masuk. Gagang hanya berputar, lalu kembali diam. Siapa di luar? Suara Revano parau, nyaris tidak terdengar. Dia menempelkan telinga di daun pintu, mendengarkan, akan tetapi tidak ada apa-apa. Dan tidak ada yang menjawab, hanya kesunyian yang melanda. Revano mundur selangkah, pandangannya tidak lepas dari pintu yang seolah mengawasinya. Kayu jati itu tampak biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada yang berbeda, tapi ada sesuatu yang salah. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki datang dari lorong luar. Suara seperti sepatu anak kecil yang berjalan di lantai marmer. Revano mengerutkan kening. Kamar 309 berada di sayap paling sepi, jauh dari area umum. Tidak ada tamu lain di koridor ini. Dia yang menyewa seluruh sayap villa untuk privasi. Langkah itu mendekat, pelan tapi jelas, padahal kamar ini kedap suara. Revano pernah menguji sendiri, berteriak sekuat tenaga dan tidak ada yang mendengar dari luar. Dinding berlapis insulasi khusus. Pintu ganda dengan karet peredam. Teknologi villa eksklusif yang menjamin kerahasiaan total. Akan tetapi sekarang dia mendengar langkah kaki, jernih, seperti berjalan tepat di sebelahnya. Tap, tap, tap. Berhenti, tepat di depan pintu. Revano tidak bergerak, nafasnya tertahan. Matanya terpaku pada celah sempit di bawah pintu, garis tipis yang memisahkan kamar dari lorong. Tidak ada bayangan di sana, tidak ada siluet kaki. Padahal langkah tadi berhenti tepat di ambang. Detik berlalu, keningan menggantung tebal di udara, kemudian terdengar suara lagi.
kayu yang membelah datang dari dalam dinding di sebelah kiri, dekat lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu eboni. Revano menoleh cepat. Dinding itu tampak normal. Wallpaper coklat muda dengan motif geometris masih utuh. Tidak ada retakan, tidak ada cacat. Akan tetapi bunyi itu terus terdengar. Seperti sesuatu yang bergerak di balik permukaan, sesuatu yang merayap di dalam struktur bangunan. Berhenti. Revano memejamkan mata menekan pelipis dengan jari telunjuk. Ini tidak nyata. Ini hanya... Krak. Bunyi yang lebih keras dan dekat datang dari langit-langit tepat di atas kepala. Revano mendongak, plafon putih bersih menatap balik. Lampu gantung dari rotan menggantung. Tidak bergoyang, tidak ada yang aneh. Akan tetapi bunyi itu tidak berhenti. Sekarang datang dari lantai, dari balik karpet tebal yang menghampar di seluruh ruangan. Revano melompat mundur, jantung berpacu, pandangannya bergerak liar. Dinding, langit-langit lantai, mencari sumber bunyi yang datang dari segala arah sekaligus. Kamar ini bergerak seakan hidup. Tidak mungkin. Dia menggeleng keras mencoba mengusir pikiran gila itu. Ini cuma bangunan, cuma struktur yang... Udara berubah. Revano merasakan perubahan itu di paru-paru. Udara yang tadi sejuk dari AC sekarang terasa pengap dan panas, seperti berenang di dalam minyak. Setiap tarikan nafas membutuhkan usaha ekstra. Oksigen seperti terkuras drastis. Dia terengah, mulut terbuka lebar mencoba menghirup lebih banyak, tapi tidak membantu. Dadanya sesak, kepala pusing. Dan baunya, bau darah. Revano menutup hidung dengan punggung tangan. Matanya berair, perut bergejolak, mual menjalar dari pusar ke kerongkongan. Dari mana bau ini? Pandangannya tertuju pada selimut yang menutupi Serena. Tubuh perempuan itu masih tidak bergerak. Tidak ada darah di lantai, tidak ada luka terbuka. Akan tetapi bau itu menguar pekat, memenuhi setiap sudut ruangan. Revano berbalik ke jendela, kaca besar menghadap danau yang tenang di kejauhan. Pepohonan rindang berdiri tegak di tepi air. Cahaya bulan memantul di permukaan danau yang berkilau. Dia berlari ke jendela, tangan meraih pengait. Jendela villa ini tidak bisa dibuka penuh, hanya celah kecil untuk sirkulasi, tapi cukup untuk berteriak minta tolong. Revano menarik pengait dengan keras, tapi tetap tidak bergerak. Dia mencoba lagi menarik sekuat tenaga sampai otot lengan menegang. Pengait tidak bergeser 1 milimeter pun. Seperti dilas permanen ke bingkai. Sial! Revano memukul kaca dengan kepalan tangan. Bunyinya kencang, tapi kaca tidak retak, bahkan tidak bergerak. Dia memukul lagi lebih keras, sampai buku-buku jari memutih, namun tetap saja sama. Kaca itu yang seharusnya rapuh terasa seperti beton. Revano mundur, nafas memburu, tangannya sakit. Tapi dia tidak peduli. Pintu terkunci, jendela tidak bisa dibuka, dinding yang bersuara aneh. Dia saat ini benar-benar terjebak. Krak, krak, krak. Bunyi retak itu mulai lagi, kali ini lebih lambat, seperti detak jantung yang tidak normal. Revano berbalik, matanya menyapu seluruh kamar, mencari sesuatu. Apa saja yang bisa menjelaskan semua ini, dan dia melihatnya. Di sudut ruangan, sudut yang gelap di antara lemari pakaian dan vas bunga besar, ada sesuatu di sana. Sebuah bayangan. Bukan bayangan yang diciptakan lampu, akan tetapi bayangan itu seperti perempuan yang sedang menunduk, dan rambut panjang menutupi wajah. Akan tetapi wajahnya tidak nampak, hanya hitam pekat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sudut, seperti patung. Revano tidak bisa bernafas, kakinya terasa menyatu dengan lantai. Setiap syaraf berteriak untuk lari, tapi tubuh tidak merespon. Dia hanya menatap bayangan yang tidak seharusnya ada di sana. Detik berlalu, bayangan tetap tidak bergerak. Kemudian perlahan kepala itu bergerak sedikit miring ke samping. Gerakan kecil yang hampir tidak terlihat, akan tetapi cukup untuk membuat Revano tersadar. Dia berteriak, suaranya panjang, pecah di tenggorokan, dan berlari ke arah ranjang. Tangannya meraih ponsel yang tergeletak di meja nakas. Jari gemetar mengetik pin ponsel, tapi karena rasa takut dia berkali-kali salah memencet nomor. Buka, sialan. Akhirnya layar terbuka. Revano langsung mencari kontak resepsionis.
Jarinya melayang di atas tombol panggil. Akan tetapi dia dengan cepat berhenti. Kalau telepon dia sekarang, lalu petugas datang dan melihat tubuh Serena, semua orang akan tahu. Batin Revano. Polisi akan datang, penyelidikan, interogasi, bukti forensik, sidang pengadilan. Akhirnya Revano mengurungkan niatnya. Dia tidak mau jika istri dan anaknya akan tahu kebenarannya, reputasinya akan hancur, karir hancur, dia masuk penjara, dan yang pasti anak dan istrinya akan membencinya. Tangan Revano turun perlahan, ponsel digenggam erat, layar menyala terang di ruangan yang terasa semakin gelap. Revano berpikir kalau dia harus memikirkan cara lain, harus ada jalan keluar. Revano menatap layar ponsel, aplikasi-aplikasi tersusun rapi, email, pesan, media sosial, semuanya tampak normal. Jarinya bergerak ke aplikasi chat. Dia membuka percakapan dengan Serena, pesan terakhir dikirim 3 jam lalu. Foto meja makan di restoran villa dengan caption, "Tunggu aku di kamar." Praktis bisa dihapus, rekam jejak bisa dibereskan, akan tetapi tubuh itu. Revano melirik ke arah selimut yang menutupi Serena, masih tidak ada gerakan. Nafas aneh tadi tidak terdengar lagi. Mungkin itu hanya halusinasi, mungkin otaknya bermain-main karena stres. Orang yang baru membunuh pasti mengalami gangguan persepsi. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri sambil berjalan pelan ke arah tubuh itu. Setiap langkah terasa berat, seperti menerjang air yang dalam. Sampai di depan selimut, Revano jongkok, tangannya terangkat, ragu-ragu, sebelum akhirnya menyentuh kain krem itu. Selimut terasa dingin padahal ruangan ber-AC, tapi tidak sedingin ini. Revano menarik nafas dalam, jari-jarinya menjengkram ujung selimut, bersiap menarik. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu, Revano melompat berdiri, jantung hampir meledak, pandangannya tertuju pada pintu yang tertutup rapat. Tok, tok, tok. Ketukan lagi sama kerasnya. Siapa? Revano berteriak, suaranya serak nyaris tidak keluar. Namun tidak ada yang menjawab. Tok, tok, tok. Revano melangkah mendekati pintu. Kali ini lebih berhati-hati, lebih waspada. Dia menempelkan mata di lubang intip, lubang kecil yang memberikan pandangan ke lorong. Lorong yang tadi redup sekarang gelap. Lampu-lampu kuning padam semua. Tidak ada cahaya, tidak ada siapa-siapa. Halo? Revano mengetuk balik dari dalam. Siapa di sana? Namun lagi-lagi tidak ada suara. Kemudian suara garukan. Kuku yang menggaruk permukaan kayu dari atas ke bawah, seperti seseorang yang berdiri tepat di sisi lain pintu, menggoreskan jari-jari di permukaan. Revano mundur cepat, nafasnya tersengal, bulu kuduknya berdiri. Garukan itu terus berlanjut, turun sampai ke bawah, kemudian naik lagi. Berulang-ulang, dan berhenti. Revano berbisik, "Aku mohon, berhenti." Garukan berhenti lalu kembali hening. Akan tetapi kali ini berbeda. Ini bukan ketenangan, seperti jeda sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Revano berbalik, ingin menjauh dari pintu dan melihatnya. Dinding di seberang ranjang yang tadi datar dan polos sekarang bergerak. Wallpaper bergelombang, seperti kulit di atas tulang rusuk yang mengembang dan mengempis. Revano menggosok mata. Dia berpikir, ini tidak mungkin. Dinding tidak bisa bernafas, bangunan tidak bisa hidup. Akan tetapi pemandangan di depan mata tidak berubah. Dinding terus bergerak, seperti dada yang bernafas teratur. Dan bau anyir itu menguat, begitu pekat sampai Revano bisa merasakannya di lidah. Rasa logam yang pahit, lengket. Dia terhuyung mundur, kaki menyenggol meja kopi, nyaris terjatuh. Tangan meraih sandaran kursi untuk menopang. Matanya bergerak liar. Pintu terkunci, jendela tidak bisa dibuka. Dinding yang bernafas, bayangan di sudut yang entah masih di sana atau tidak. Dan satu hal, tidak ada jalan keluar. Ruangan itu, kamar 309, tidak membiarkan dia pergi. Revano tersudut di antara sofa dan jendela, punggung menempel kaca yang dingin. Pandangan terpaku pada selimut yang menutupi Serena. Di kejauhan dia bisa mendengar bunyi alam, desir angin, gemercik air danau, suara serangga malam. Kehidupan normal yang berjalan terus tanpa tahu ada seorang pria terjebak di kamar villa, dihantui oleh perbuatannya. Revano merosot duduk, punggung menyusuri kaca sampai pantat menyentuh lantai, kepala tertunduk, tangan menutupi wajah.
dan di keningan dia mendengarnya lagi. Desahan nafas datang dari bawah selimut krem yang menutupi wajah Serena. Tok, tok, tok. Suara kembali terdengar. Revano kembali menegang, matanya melotot sempurna. Escaping. Suara perempuan dari balik pintu terdengar datar. Revano membeku di lantai. Nafas tertahan di tenggorokan. Ketukannya datang. Tok, tok, tok. Dengan suara yang sama persis seperti sebelumnya. Permisi, ada yang memerlukan handuk tambahan. Revano bangkit dengan cepat, kaki hampir tersandung karpet. Jantungnya berdebar keras, sampai terdengar di telinga. Dia menoleh ke arah jendela yang masih tertutup rapat, kemudian ke tubuh Serena yang terbaring di lantai dengan selimut tergeletak di sampingnya. Tidak, orang itu tidak boleh ada yang masuk, batin Revano. Tidak perlu. Revano berteriak, suara pecah dan bergetar hebat. Saya tidak butuh apapun. Hening sejenak, kemudian suara perempuan itu datang lagi, kali ini lebih dekat dengan pintu. Tuan, saya hanya ingin memastikan, biasanya kamar ini... Saya bilang tidak perlu. Revano melangkah ke pintu, tangan mencengkeram gagang dari dalam. Pergilah. Keheningan yang panjang mengikuti. Revano menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan ada bunyi gesekan sepatu di karpet lorong. Kemudian suara roda troli yang berderit pelan. Petugas kebersihan itu masih di luar. Baik Tuan. Suara itu akhirnya datang, lebih jauh dari Liri. Kalau Tuan memerlukan sesuatu, bisa menghubungi resepsionis. Iya, saya tahu. Bunyi roda troli semakin jauh, langkah kaki menjauh. Revano menunggu sampai suara itu benar-benar hilang, sebelum melepaskan nafas yang dia tahan. Keringat dingin mengalir di pelipis, tangannya masih gemetar di gagang pintu. Dia hampir tertangkap, akan tetapi sekarang dia harus bergerak cepat. Revano berbalik, mata jatuh pada tubuh Serena yang tergeletak. Posisinya tidak berubah. Kaki terlipat tidak wajar, tangan terjatuh ke samping, kepala miring, dengan rambut menutupi wajah. Memar kebiruan di leher tampak jelas, bahkan di cahaya redup. Tidak ada nafas lagi yang terdengar. Tidak ada gerakan aneh. Kamar 309 kembali normal. Dinding tidak lagi bergerak. Bayangan di sudut sudah menghilang. Lemari tidak lagi terbuka, tutup sendiri. Akan tetapi Revano tahu, ini hanya sebentar saja. Sesuatu di kamar ini masih menunggunya. Dia harus menyingkirkan tubuh itu. Revano menutup jendela dengan cepat, mengunci rapat. Gorden ditarik kembali, menutupi pemandangan danau. Kemudian dia berjongkok di samping Serena. Tangan terangkat ragu-ragu sebelum akhirnya menyentuh bahu perempuan itu. Tubuhnya sudah dingin. Maafkan aku. Kata-kata keluar tanpa sadar, seperti sesal yang terlambat. Aku tidak bermaksud. Akan tetapi itu bohong. Dia tahu itu bohong. Amarah dan ego sudah mengambil alih saat itu. Tidak ada tidak sengaja, tidak ada tidak bermaksud. Revano menggeleng keras, mengusir pikiran itu. Sekarang bukan waktu untuk menyesal. Sekarang waktu untuk bertahan hidup. Dia melingkarkan tangan di bawah ketiak Serena. Mengangkat tubuh itu dengan susah payah, lebih berat dari yang dia kira. Tubuh yang sudah tidak bernyawa terasa seperti beban yang lalu, seakan menolak digerakkan. Kepala Serena jatuh ke belakang, rambut panjang menyapu lantai. Kemana? Di mana aku bisa menyembunyikan tubuh ini? Mata Revano menyapu kamar. Ranjang tidak terlalu terbuka. Di bawah ranjang terlalu sempit. Kamar mandi ada resiko ditemukan petugas kebersihan. Kemudian pandangannya jatuh pada lemari pakaian besar di sudut kamar. Lemari yang pintunya terbuka tutup sendiri tadi. Revano menyeret tubuh Serena melintasi lantai. Kaki perempuan itu menggores karpet, meninggalkan jejak. Nafas Revano memburu dengan menderu. Keringat membasahi kemeja yang sudah kusut. Ketika sampai di depan lemari, dia membuka kedua pintu lebar-lebar. Bau kayu dan parfum menyeruak keluar. Di dalam ada beberapa gantungan baju villa, handuk cadangan, dan selimut tambahan yang terlipat rapi di rak bawah. Revano memindahkan selimut, membuat ruang di bagian bawah. Kemudian dengan hati-hati dia memasukkan tubuh Serena ke dalam. Kaki dilipat, lengan diatur di dada, kepala disandarkan ke sudut. Mata Serena tertutup. Wajahnya tampak damai, seolah hanya sedang tertidur. Seolah tidak ada yang salah. Revano menutup pintu lemari dengan pelan. Bunyi pengunci terdengar keras di keningan.
Dia mundur selangkah menatap lemari itu. Revano menghela nafas panjang kemudian berbalik untuk membersihkan jejak. Dia meluruskan karpet yang kusut, menata ulang selimut yang tergeletak, memungut pecahan botol, parfum yang jauh tadi. Semua bukti harus hilang, semua tanda harus dihapus. Tas Serena tergeletak di sudut. Tas kulit hitam yang berisi ponsel, dompet, makeup, dan beberapa barang pribadi. Revano meraihnya, merasakan berat benda-benda di dalam. Dia harus buang ponsel itu. Dengan gerakan cepat, Revano membawa tas ke kamar mandi. Dia mengeluarkan ponsel Serena. Layar masih menyala menampilkan wallpaper foto mereka berdua di tepi danau. Saat masih bahagia, saat semuanya masih sederhana. Revano menatap foto itu sedetik, kemudian melempar ponsel ke dalam toilet. Biur. Ponsel tenggelam dalam air. Layar berkedip 2 kali, kemudian mati. Revano menekan flash air berputar, menarik ponsel lebih dalam. Tapi benda itu terlalu besar untuk lewat, tersangkut di lengkungan pipa. Sial. Revano meraih ponsel lagi, tangannya basah dan gemetar. Dia tekan flush berkali-kali, sampai air hampir meluap, tapi ponsel tetap tidak mau lewat. Akhirnya dia menyerah, membungkus ponsel dengan tisu basah, memasukkannya kembali ke dalam tas, bersama barang-barang Serena yang lain. Semuanya harus dibuang di luar villa. Revano keluar dari kamar mandi melirik lemari sekali lagi. Masih aman. Dia mengambil tas Serena, mengecek isi kamar terakhir kali. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada bukti yang terlihat. Ranjang berantakan tapi itu wajar. Botol pecah sudah dibersihkan. Noda di karpet. Revano menunduk. Mengamati noda gelap yang tersisa. Bisa diklaim sebagai tumpahan wine. Semuanya bisa dijelaskan. Dengan langkah goyah, Revano menuju pintu. Tangan meraih gagang memutar perlahan. Pintu terbuka tanpa perlawanan kali ini. Lorong villa terbentang di depan. Kembali terang dengan lampu kuning yang menyala normal. Tidak ada lorong tanpa ujung. Tidak ada dinding yang bernapas. Seperti tidak ada yang terjadi tadi. Revano melangkah keluar menutup pintu 309 di belakangnya. Dia berjalan di koridor dengan langkah yang berusaha terlihat normal, meskipun lutut gemetar dan keringat dingin masih mengalir. Tas Serena digenggam erat di tangan. Revano berniat akan membuang tas itu dan harus dibuang. Di ujung koridor ada tong sampah besar, tempat pembuangan sementara untuk limbah kamar. Revano menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang. Kemudian membuka tutup tong dengan cepat. Bau busuk menyeruak keluar, sisa makanan, sampah organik, tisu bekas. Revano menahan nafas memasukkan tas Serena ke dalam, mendorongnya jauh ke bawah sampai tertutup oleh kantong sampah lain. Revano menutup tutup tong dengan keras, kemudian berbalik. Psst. Lampu koridor berkedip 3 kali, kemudian mati total. Kegelapan turun seperti selimut tebal. Revano terpaku di tempat. Mata berusaha menyesuaikan dengan gelap yang tiba-tiba. Jantung mulai berdebar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Revano berpikir kalau itu hanya gangguan listrik. Villa tua, kabel bermasalah, tidak ada yang aneh. Akan tetapi kemudian lampu menyala lagi, redup, berkedip tidak stabil, dan Revano melihat sesuatu di ujung koridor. Bayangan berdiri di depan kamar 309, kepala tertunduk, rambut panjang. Tidak. Revano berbicara pada dirinya sendiri. Kaki mulai bergerak mundur. Ini tidak nyata. Kau tidak nyata. Bayangan itu mengangkat kepala perlahan. Rambut panjang bergeser, tapi tidak ada wajah di baliknya. Revano berbalik dan berlari. Langkah kaki menggema keras di koridor. Nafas memburu. Lampu terus berkedip. Nyala mati, nyala mati. Menciptakan bayangan demi bayangan gerakan seperti film lama yang rusak. Revano berjalan cepat menuju ke arah lift. Tombol panggil menyala merah ketika Revano menekannya berkali-kali. Angka digital di atas pintu lift bergerak turun. 6, 5, 4, 3, begitu lambat. Revano menoleh ke belakang koridor kosong. Bayangan itu tidak mengikuti. Akan tetapi dia bisa merasakan sesuatu, tatapan yang mengawasi dari kegelapan. Pintu lift terbuka, Revano melompat masuk, menekan tombol lobi dengan cepat. Pintu mulai menutup lambat, begitu lambat, dan tepat sebelum tertutup sempurna,
dia melihatnya. Bayangan itu berdiri tepat di depan lift. Sangat jelas, tangan terangkat, jari-jari panjang meraih ke depan. Lift mulai turun dengan sentakan. Revano bersandar di dinding, tangan mencengkeram pagar besi, nafas terengah-engah seperti habis lari maraton. Keringat membasahi seluruh tubuh. Musik instrumental mengalun pelan dari speaker lift. Melodi lembut yang seharusnya menenangkan, tapi malah terasa mengerikan di situasi ini. Angka digital di layar bergerak. 6, 5, 4. Kemudian lift berhenti di lantai 4. Revano menatap angka itu. Jantung berdegup kencang, dia berharap pintu tidak terbuka. Dan benar saja, pintu tidak terbuka. Lift hanya diam, tergantung di antara lantai. Musik terus mengalun, lampu dalam lift mulai berkedip. Redup, terang, redup, terang. Kemudian mati total. Kegelapan menyelimuti ruang sempit itu. Revano tidak bisa melihat apapun, bahkan tangannya sendiri. Dinding lift, apapun, hanya hitam yang pekat. Dan dalam kegelapan itu dia mendengar tangisan yang menyayat hati, seperti perempuan yang menangis dengan suara tertahan. Tidak, tidak. Revano berbicara pada kegelapan. Ini tidak nyata. Kau sudah mati. Kau sudah... Tangisan berubah menjadi tawa yang keras. Bergema di ruang sempit lift sampai terdengar, seperti ada puluhan orang yang tertawa bersamaan. Revano menutup telinga dengan tangan. Tubuh merosot ke sudut lift. Berhenti, berhenti. Lampu menyala kembali dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tangisan dan tawa berhenti seketika. Lift kembali bergerak. 4, 3, 2, 1. Turun dengan mulus seperti tidak ada yang terjadi. Pintu terbuka, lobi villa terbentang di depan. Terang, sepi, normal. Ada 1-2 staf yang berjalan dengan senyum profesional. Suara gemercik air dari kolam dekorasi di sudut ruangan. Dunia normal. Revano keluar dari lift dengan kaki gemetar. Dia hampir jatuh, tangan menangkap dinding untuk menjaga keseimbangan. Beberapa staf menoleh menatap dengan tatapan aneh pada pria berkeringat dengan mata melebar ketakutan. Akan tetapi Revano tidak peduli. Dia terus berjalan melewati lobi, melewati pintu putar, keluar ke udara malam yang dingin. Angin dari danau menerpa wajah, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang tenang. Revano berdiri di pelataran, menatap bangunan villa di belakangnya. Di lantai 3 dia bisa melihat jendela kamar 309, tertutup, gelap. Akan tetapi dia tahu apa yang ada di dalam sana. Dia tahu apa yang tersimpan di dalam lemari, dan entah kenapa Revano merasa ini belum berakhir. Revano segera berjalan menuju parkiran. Dia harus segera pergi dari tempat itu. Setelah sampai, dia segera masuk ke dalam mobil dengan langkah bergetar hebat. Kau tidak bisa lari dariku. Suara itu datang dari kursi belakang mobil. Suaranya lembut dan sangat familiar. Revano tersentak, hampir kehilangan kendali setir. Matanya melirik spion tengah dengan cepat. Kursi belakang kosong, akan tetapi suara itu terdengar sangat jelas, seperti Serena duduk tepat di belakangnya, berbisik di telinga dengan nafas yang dingin. Ini tidak nyata. Revano berbicara keras pada dirinya sendiri. Tangan mencengkeram setir sampai buku-buku jari memutih. Kau sudah mati. Aku yang membunuhmu. Kau mati. Tak. Sesuatu menggores jendela belakang dari dalam. Bunyi kuku yang mencakar pelan, meninggalkan jejak seperti garis-garis putih di permukaan. Revano menginjak gas lebih kencang. Lampu jalan berubah menjadi garis-garis kabur. Speedometer naik 80 km per jam. Jalan raya masih sepi di jam ini. Hanya beberapa mobil yang lewat sesekali. Dia harus pulang, segera sampai rumah. Di sana ada istri dan anak. Di sana ada kehidupan normal yang menunggunya. Akan tetapi kaca spion dalam mobil tiba-tiba bergerak sendiri, miring ke bawah, seolah disesuaikan. Dan di pantulan itu Revano melihat Serena. Dia duduk di kursi belakang, kepalanya miring ke samping, rambut panjang menutupi sebagian wajah, mata terbuka lebar menatap langsung padanya. Ingat, bagaimana kita pertama bertemu? Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Kau memberiku hadiah, 100, 10 juta, 100 juta. Kau membuatku merasa spesial. Revano menggeleng keras, berusaha fokus pada jalan di depan. Diam. Kau bilang aku berbeda dari yang lain.
Kau bilang aku istimewa, kau bilang akan menjagaku. Tawa pelan bergema di kabin mobil. Lampu jalan berkedip ketika mobil melewatinya, menciptakan stroboskop yang menyakitkan mata. Bayangan di kursi belakang bergerak mengikuti kedipan cahaya semakin dekat dan nyata. Lalu kenapa kau bunuh aku, Revano? Tangan dingin melingkar di leher Revano dari belakang. Jari-jari yang seperti es menekan tenggorokannya, mencengkeram dengan kekuatan yang mustahil. Lepaskan! Revano melepaskan satu tangan dari setir, meraih ke belakang, mencoba menyingkirkan tangan yang mencekiknya. Akan tetapi tidak ada yang bisa digenggam, hanya udara dingin. Cengkraman di leher mengencang, nafas mulai tercekat. Pandangan kabur, mobil oleng ke kiri, ban menyerempet pembatas jalan dengan bunyi gesekan logam yang keras. Revano menarik setir ke kanan dengan panik. Terlalu keras, mobil berayun liar melintasi dua jalur. Lampu mobil dari arah berlawanan menyorot terang, klakson memekakan telinga, tapi sudah terlalu terlambat. Revano kehilangan kendali. Lampu jalan menjadi spiral cahaya, suara ban yang melengking bercampur dengan teriakan Revano sendiri. Brak! Benturan keras mengempaskan tubuhnya ke depan, sabuk pengaman menahan dada. Kaca depan pecah menjadi ribuan retakan seperti jaring laba-laba. Airbag meledak, membentur wajah dengan kekuatan yang membuat telinga berdenging. Kemudian sepi, hanya suara mesin yang mendesis dan cairan yang menetes. Revano terkulai di kursi pengemudi, kepala bersandar di airbag yang sudah kempes. Darah mengalir dari pelipis, hangat dan lengket. Nafas tersengal, setiap tarikan terasa seperti pisau di dada. Matanya terbuka sedikit, pandangan kabur menatap kaca depan yang retak. Di luar pembatas jalan beton terlihat hancur. Asap mengepul dari kap mobil yang penyok. Di kursi belakang tidak ada siapa-siapa. Serena sudah menghilang, seperti tidak pernah ada sejak awal. Berita kematian Revano Pradipta dimuat di media online. 3 hari kemudian, kecelakaan tunggal kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi, meninggal di tempat kejadian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar 309 malam itu. Tidak ada yang tahu tentang pertengkaran, cekikan, dan pembunuhan. Sampai housekeeping membuka lemari kamar 309 4 hari setelah kejadian. Teriakan perempuan itu bergema di seluruh lantai 3. Petugas keamanan berlarian, polisi dipanggil, kamar diblokir dengan polisi lain. Tubuh Serena ditemukan dalam posisi yang sama, terlipat di dalam lemari, dingin dan kaku. Memar di leher jelas terlihat. Hasil otopsi menunjukkan kematian akibat ASI fisika mekanis atau pembunuhan. Akan tetapi pelakunya sudah mati. Orang tua Serena datang mengambil jenazah dengan air mata yang tidak pernah berhenti. Gadis yang seharusnya pulang setelah bertemu teman, gadis yang seharusnya masih hidup. Kamar 309 ditutup selama 2 minggu. Tim profesional dibawa untuk membersihkan, mengganti karpet, mengecat ulang dinding, membuang semua furnitur lama. Villa mencoba menghapus jejak tragedi, takut reputasi rusak. Akan tetapi beberapa staf mulai melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah kaki di koridor lantai 3 saat tidak ada tamu. Pintu kamar 309 yang terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci. Bayangan perempuan yang terlihat sekilas di ujung mata. Manajemen villa akhirnya memanggil Ustadz untuk mengadakan pengajian. 5 hari berturut-turut doa dibacakan, ayat suci dikumandangkan, air zam-zam dipercikan di setiap sudut kamar 309. Mereka berharap itu cukup, dan berharap arwah Serena bisa tenang. Mereka berharap kamar 309 bisa digunakan lagi. Akan tetapi terkadang, di tengah malam yang sangat sunyi, petugas keamanan yang berpatroli di lantai 3 masih mendengar suara perempuan yang menangis dari balik pintu tertutup. Suara yang lembut, sedih, dan penuh dendam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Cerita Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.